Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhani Sultan, jurusan Hukum Tata Negara, lokal HTN 4A. Oke, kali ini saya mau menyampaikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Dosen pengampunya yaitu Bapak Bustamim Sos MAP. Oke, soal yang pertama yaitu jelaskan secara komprehensif pentingnya kajian sosiologi hukum dan aliran-aliran yang mendasari terbentuknya sosiologi hukum. Yaitu definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Yang pertama, Satcipto Raharjo, yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Yang kedua, R.O.J. Salman, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Kegunaan sosiologi hukum. Yang pertama, mengetahui dan memahami pertimbangan hukum positif di dalam masyarakat. Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau hukum nasional, Pancasila dengan ciri gotong royong, musyawarah, kekeluargaan. Yang kedua, efek hukum terhadap gejala-gejala sosialnya. Aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Yang terbagi dua, yaitu yang pertama, mazhab formalitas. Menurut John Austin dan Hans Kelsen, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi dari yang memegang kedaulatan. John Hawson membagi dua macam hukum. Yang pertama, hukum yang dibuat Tuhan untuk manusia. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia terbagi dua, yaitu hukum sebenarnya, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut. Yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya, merupakan peraturan yang disusun oleh perkumpulan atau badan tertentu. Yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelan kerangka sejarah. Menurut para ahli, yang pertama, Friedrich Carl von Sunnigke, hukum merupakan pewujudan dan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga, aliran realisme hukum terbagi dari dua, yaitu menurut Karl Lewelya lebih menekankan pada furasi lembaga hukum. Menurut Jerome Frank dan Law Holiness, kewajiban hukum merupakan suatu dugaan apabila tidak berbuat maka akan menderita. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu jelaskan secara komprehensif tentang hukum dan stratifikasi sosial dan berikan contoh konkretnya di sekitar tempat tinggal saudara. Jawabannya yaitu stratifikasi sosial mempunyai arti berasal dari kata Latin stratum, tunggal, atau strata jamak, yang berarti lapisan. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat.
Menurut Dr. Andus Robert MZ Lawang, stratifikasi adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam lapisan hierarkis menurut dimensi kebiasaan, privilege, dan prestis. Menurut para ahli, yang pertama Pitrim A. Sorokin, stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Yang kedua, Weber, stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan. Yang ketiga, Cuber, stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori hak-hak yang berbeda. Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial bersifat tertutup. Yang kedua, stratifikasi bersifat terbuka. Yang ketiga, stratifikasi sosial bersifat campuran. Dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran ilmu pengetahuan. Yang kedua, ukuran kekayaan. Yang ketiga, ukuran kekuasaan. Dan yang keempat, ukuran kehormatan. Ukuran kekayaan golongan lapisan atas adalah mereka yang mempunyai kekayaan yang banyak. Ukuran ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan berguna sebagai ukuran stratifikasi sosial suatu masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran kekuasaan. Banyak yang dijumpai pada masyarakat tradisional yang mempunyai wewenang terbesar pada masyarakat tertentu. Ciri-ciri stratifikasi sosial. Yang pertama, terdapat perbedaan status dan peranan. Yang kedua, terdapat distribusi hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya sistem simba dalam status. Yang keempat, terdapat perbedaan pola interaksi antara kelompok. Yang kelima, terdapat perbedaan gaya hidup antar kelompok. Dan yang keenam, adanya perbedaan kemampuan antar kelompok. Selanjutnya, penyebab munculnya stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kekuasaan dan wewenang. Yang ketiga, kehormatan. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan. Proses terbentuknya stratifikasi. Yang pertama, stratifikasi sosial alami. Sesuai dengan namanya, pelapisan sosial ini terbentuk secara alami dan terjadi bersamaan dan dinamika kehidupan. Yang kedua, stratifikasi sosial buatan, yaitu jenis pelapisan sosial yang dibentuk secara sengaja dan penuh kesadaran. Pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia, yaitu terjadinya perbedaan kedudukannya. Contohnya, orang miskin tidak bisa membayar pengacara dalam persidangan dan sudah pasti akan kalah dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Orang kaya dapat menyewa pengacara sesuai dengan kemauannya. Contoh dari stratifikasi sosial yaitu seorang pedagang bakso keliling di kampung saya yang sangat menekuni usahanya tersebut, dan dia dapat mengembangkan usahanya
usahanya dan menjadi pengusaha bisnis bakso terkenal di kampung saya. Hal tersebut membuat kedudukan tukang bakso atau pedagang bakso lainnya menjadi naik. Soal selanjutnya, soal nomor 3, yaitu silakan saudara jelaskan secara komprehensif tentang fungsi hukum dalam masyarakat dan bagaimana aplikasinya di Indonesia. Jawabannya yaitu dari fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Pertama kali dikemukakan Ross Gibbon pada tahun 1870 sampai 1964. Pemikiran yang jadi panutan mazhab hukum anto-sosiologikal. Jurisprudence mazhab ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positif. Hukum-hukum dalam pengertian PON dimakna sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di dalam masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai sarana pengendalian. Dilihat dari fungsinya saja. Pengendalian sosial dapat diterapkan atau diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum. Yang ketiga, hukum sebagai sarana pengintegrasian merupakan salah satu fungsi hukum dalam rangka menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik pada saat terjadi konflik dalam masyarakat maupun dalam keadaan damai. Yang keempat, hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan, yaitu mengontrol setiap perubahan serta pembangunan di masyarakat. Sekian hasil dari jawaban saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.